Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian memang sebuah keniscayaan. Setiap orang pasti akan mengalami itu semua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit bisalasin aluha wa maluha wa amaluha farajasnani ahluha wa maluha wa yabqa wahidah amaluha." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, setiap orang yang meninggal dan dimakamkan bu, maka akan diiringi atau diantar oleh 3 kelompok: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang kembali ke rumah 2, keluarga dan harta. Kalaupun ada kain kafan itu, ya, dia akan lapuk, artinya akan hilang. Kain kafan hartanya tetap akan hilang. Yang kekal cuma satu, apa? Amalnya saja. Oleh karena itu, karena amal inilah yang akan bisa menemani setiap orang yang meninggal. Ya, kata Allah di dalam surat An-Najm ayat 39, "Wan laisa lil insani illa masa." Tidak ada yang bisa menemani, memberikan manfaat, ya, kepada orang yang sudah meninggal itu kecuali apa yang dia kerjakan ketika di dunia, ketika dia hidup. Jadi yang bisa memberikan kebaikan kepada dirinya adalah apa yang telah dikerjakan oleh yang bersangkutan ketika dia masih hidup. Apakah itu berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan muamalah, dengan akhlak, atau fadhil amal yang lainnya. Amalnya lah yang akan memberikan kebaikan kepadanya, tidak ada yang lain. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, ya, maka di samping amal solehnya, amal baik yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya, juga ada 3 golongan tuh, ya, karena Allah Maha Murah, yang akan memberikan manfaat bagi dirinya ketika sudah meninggal tuh. Itu pun adalah hasil karya dia sebenarnya. Hadis ini sangat terkenal, ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Setiap orang yang sudah meninggal maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. Ya. Apa itu? Waladun soleh, anak yang soleh, itu kan merupakan karya dia. Ya. Karya yang sudah meninggal, anak yang soleh itu karena didikannya. Ya. Yang kedua, al ilmu yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat, juga hasil karya dia, karya yang sudah meninggal. Ya. Yang ketiga, sedekahun jariyah, ya, sedekah yang terus mengalir pahalanya, itu juga karena dia. Itu di dunia mungkin dia sempat bersedekah, berinfak tuh, nyumbang masjid, nyumbang jalan dan sebagainya, karena semuanya perbuatan dia. Jadi pendek kata, semua manfaat yang dia peroleh itu sebenarnya adalah hasil karya yang bersangkutan, baik yang diterima langsung ketika dia meninggal di kuburan itu, atau diterima pahala itu berikutnya yang terus mengalir itu, tetap hasil karya dia. Dan yang ketiga, kata ulama, Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang.
Maksudnya apa? Di samping manfaat yang dia perlu karena hasil kerja dia, karya dia, juga ada hasil karya orang lain yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Apa contohnya? Kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, ya, "Idza sholaital mayyita," ya, jika kamu menyolatkan janazah tuh, fahlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah oleh kamu berdoa. Paham ya? Ada orang meninggal di masjid ini, disolatkan oleh siapa? Wallahu alam. Ada keluarganya, ada temannya, tetangganya, sahabatnya, ada orang lewat, ada pedagang, ya, ada mungkin orang-orang yang preman, tapi dia sholat dan dia mendoakan itu. Bukan keluarga dan bukan hasil karya dia. Artinya apa? Doa orang lain bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Rasul berkata, "Ma min muslimin, ya, yamutu fayaquma arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syuffi'u fihi." Hadis sahih. Kata Rasulullah, setiap orang Islam yang meninggal dunia kemudian disolatkan di atas jenazahnya itu 40 orang, ya, yang tidak berbuat maksiat atau tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat 40 orang tadi itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kebaikan orang-orang yang menyolatkan itu sampai baik doanya, baik bacaan Fatihahnya. Kan salah satu rukun sholat jenazah adalah baca Fatihah. Maka itu paling sampai, ya. Kalau enggak, Rasul tidak akan mencontohkan. Bahkan Rasul pernah sholat di atas kuburan, ya, seorang sahabiyah, pengurus marbot masjid, perempuan, ya. Perempuan itu meninggal dunia, sampai Rasul tidak diberitahu kematiannya itu. Rasul bilang, "Kemana si fulan ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak kamu kasih tahu ke aku?" Kita nggak enak Rasulullah, karena dia seorang pembantu saja, tukang bersih-bersih masjid, marbot masjid. Di mana? Tunjukkan makamnya. Datang, terus sholat di atas kuburan dan mendoakan. Ini menjadi hadis kenapa orang boleh sholat di kuburan, sekalipun misalnya kalau dia nggak kubur sholat di masjid itu, di mana dia boleh. Bapak sering buka YouTube dia, ada banyak orang sholat, ya, yang tidak kebagian sholat di masjid, datang terlambat, dia susul ke makam itu sebagai bentuk penghormatan, karena ada ikatan emosional dengan orang yang sudah meninggal dunia itu. Dia sholat di kuburan. Yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya. Hadis ini dalam Bukhari Muslim, hadis sahih. Kata beliau, kata Siti Aisyah, "Anna rujalan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa dhannuha law tab fahal ajrun 'alaiha in tasaddaqtu anha." Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia tidak sempat berwasiat kepadaku. Tetapi kalau sekiranya aku ada, mungkin dia akan berwasiat. Dari tanda-tanda yang nampak itu dia ingin berwasiat kepadaku, ya. Kira-kira ya Rasulullah, adakah pahala ganjaran buat dia, ibuku itu, kalau sekiranya aku bersedekah atas nama ibuku? Apa Rasul bilang? Nah, ya ada. Ada ganjaran pahala buat ibu yang sudah meninggal itu dengan sedekahmu yang mengatasnamakan ibumu itu. Hadis sahih, nanti Bapak bisa buka di Bukhari dan Muslim. Ya. Satu lagi yang saya sebutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Kata beliau, hadis ini cerita tentang
panjang. Sa'd bin Ubadah. Sa'd Ubadah ini saudaranya Bani Sa'idah. Kata Ibnu Abbas, anna Sa'd bin Ubadah tuwfiyat ummuhu. Kata Ibnu Abbas, ibunya Sa'd bin Ubadah ini meninggal dunia, ya. Wa huwa ghaibun anha, dan dia tidak hadir. Tidak di rumah tuh. Dulu belum ada rumah sakit. Meninggal di rumah. Tapi Sa'd bin Ubadah sedang bepergian. Ya, ketika kembali sudah meninggal dunia. Tapi dia berkata, "Ya Rasulullah, fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha?" Kira-kira Rasulullah, adakah manfaat yang bisa kuberikan kepada ibuku yang meninggal dunia itu, ya, agar memberikan arti bagi dia? Lalu kata Rasulullah, ada, sedekahmu, ya, sedekahmu. Kemudian, sini tangan ya Rasulullah, tangan dulu pegang. Fa inni ushhiduka, ya Rasulullah, engkau menjadi saksi bagi diriku, ya. Wa anna ha'itil makhrafa, sesungguhnya aku memiliki kebun kurma yang sedang berbuah banyak tuh. Sodaktun anha, akan kusodakohkan atas nama ibuku. Berikan. Lah, hadis-hadis ini semua, Pak, ya, kata para ulama, membolehkan bahwa orang-orang yang hidup sekalipun tidak ada kaitan, tidak ada amal yang berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, dia akan sampai. Hanya sebatas yang didukung oleh hadis, ya. Jadi amalan orang yang hidup bukan dari keluarga itu sampai hanya terbatas pada penjelasan hadis-hadis. Artinya apa? Amalan tadi didukung hadis. Di antaranya apa tadi? Salat jenazah, sedekah atas nama si fulan, ya, jari atas nama si fulan, bahkan melunaskan utang, ya, atas nama si fulan. Itu semuanya didukung hadis yang sahih. Mengatasnamakan haji si fulan, atas nama umrah si fulan, dan berkurban atas nama si fulan, sekalipun tidak ada kaitan dengan keluarga. Jadi ini semua adalah apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah meninggal. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185 bahwa semua kebaikan itu, ya, baik yang dikerjakan oleh dirinya, baik yang dikerjakan oleh anak-anak keluarganya, baik yang dikerjakan oleh orang-orang lain yang bisa memberikan manfaat kepada almarhumah, baru bisa disempurnakan nanti pada hari kiamat. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kalau Bapak baca, yang sering dibaca, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Setiap jiwa insan, ya, akan mendapatkan ajal, dan pahalanya baru akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Bukan dalam kubur, nanti pada hari yang keempat nanti, bahwa seluruh ganjaran kebaikan ini, manfaat itu akan disempurnakan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau kita misalnya mendoakan keluarga kita, teman kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, ya, sekalipun mungkin tidak ada ikatan misional dengan kita, tapi kita disuruh, ya. Karena diantara doa yang makbul adalah doa yang mustajab itu doa bidhahril ghaib, yang dia tidak tahu kalau kita doakan, ya, itu udah mustajab. Dan doa itu bermanfaat bagi yang kita doakan, juga bermanfaat bagi kita yang mendoakannya. Sehingga kalau kita mendoakan orang lain itu jangan menganggap bahwa untuk dia saja. Doa itu dia juga termasuk untuk diri kita. Pasti doa itu kan pasti doa yang baik. Tidak ada doa yang akan mencelakakan orang, tidak. Tapi doa itu adalah sesuatu kebaikan yang juga akan berimplikasi, bermanfaat bagi yang mendoakannya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang maaf bila bisa berilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.